Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, video pembelajaran ini kita akan belajar matematika kelas 3, tema 3, subtema 1 tentang hubungan antar satuan panjang. Sebelum memulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ya belajarnya. Teman-teman tahu nggak, benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran loh. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada juga yang pendek. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk dan beragam warna. Benda yang dikelompokkan berdasarkan bentuk, contohnya itu ada bola yang bentuknya bulat, lalu ada jam yang bentuknya segitiga, dan ada papan tulis yang bentuknya persegi panjang. Nah, untuk benda yang dikelompokkan berdasarkan warna, contohnya itu ada tas yang mempunyai warna merah ataupun warna yang lainnya, lalu ada gelas yang warnanya biru, serta pensil yang berwarna kuning. Selanjutnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Edo sedang mengamati bak air di dalam kamar mandinya. Edo ingin mengetahui berapa sih tinggi bak air itu. Namun, Edo tidak memiliki alat untuk mengukur. Akhirnya, Edo mengukur tinggi bak air menggunakan jengkal tangannya. Ternyata setelah diukur menggunakan jengkal tangan, tinggi bak air itu adalah 9 jengkal tangan Edo. Cara Edo untuk mengukur tinggi bak air tersebut menggunakan satuan yang tidak baku. Mengapa dikatakan tidak baku? Karena setiap masing-masing orang tentu mempunyai jengkal tangan yang berbeda-beda, sehingga hasil pengukuran setiap orang pun akan berbeda-beda juga. Dari ilustrasi gambar yang sudah kita amati bersama-sama, kita menjadi tahu satuan yang tidak baku itu adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, alat ukur yang termasuk dalam satuan tidak baku contohnya ada 1 jengkal tangan, yaitu mengukur menggunakan ukuran jari tangan. Berikutnya 1 depa. 1 depa ini mengukur dengan menggunakan rentangan tangan. Kemudian ada 1 langkah kaki. Ukurannya adalah panjang langkah kaki kita. Selanjutnya 1 hasta, yaitu mengukur menggunakan ukuran lengan kita. Nah, selanjutnya apa itu satuan baku? Satuan baku itu ialah satuan yang hasil nilai ukurannya sama antara satu orang dengan yang lainnya. Contohnya ada meter, sentimeter, dan kilometer. Nah, berikut terdapat alat pengukur panjang satuan baku. Yang pertama ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang dari 1 meter atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Lalu yang kedua terdapat meteran pita. Meteran pita untuk mengukur lingkar pinggang atau mengukur panjang kain yang sifatnya lentur. Lalu ada meteran roll besar untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Berikutnya meteran saku, biasa untuk mengukur panjang meja atau kayu. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan. Nah, satuan yang digunakan untuk penggaris yaitu milimeter, sentimeter, atau inci. Sedangkan pada meteran pita, satuan yang digunakan yaitu sentimeter atau meter. Lalu, satuan yang digunakan dalam roll besar yaitu sentimeter atau meter. Begitu juga dengan meteran saku, satuannya sentimeter atau meter. Nah, sekarang kita coba mengukur benda dengan penggaris. Untuk mengukur panjang benda dengan penggaris, pastikan benda yang akan kita ukur itu berada di angka 0 ya. Nah, hasil pengukurannya teman-teman bisa melihat angka yang tepat berada di ujung benda yang diukur. Dan ternyata ujung pensil berada di angka 10. Jadi, ukuran panjang pensil tersebut adalah 10 cm. Selanjutnya, kita akan belajar satuan panjang baku yang dapat digambarkan menggunakan tangga meter berikut ini. Yang pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter,
desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan panjang ini bisa kita singkat menjadi km untuk kilometer, hm untuk hektometer, dam untuk dekameter, m untuk meter, dm untuk desimeter, cm untuk sentimeter, dan mm untuk milimeter. Nah, supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya atau menghafalnya, kita bisa membuat kalimat dari singkatan satuan panjangnya loh, seperti ini. Kilometer, kita lebih gampang mengingatnya jika kita menggunakan kata kilometer menjadi kucing. Lalu selanjutnya, hektometer diberi kata hitam. Lalu dekameter diberi kata dalam. Selanjutnya, meter kita ganti menjadi mobil. Lalu desimeter bisa diberi kata desi. Selanjutnya sentimeter kita beri kata centil. Dan milimeter diberi kata muter-muter. Jadi kita bisa menyusunnya dalam sebuah kalimat seperti ini. Kucing hitam dalam mobil, desi centil muter-muter. Sekarang kita akan membahas cara dan aturan dalam menggunakan tangga meternya. Setiap turun satu tangga, maka dikalikan 10. Nah, kalau naik satu tangga, maka dibagi 10. Misalnya, kilometer ke dekameter turun 2 tangga, maka kita kalikan 10 di setiap lompatan tangganya. Jadi, 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti kilometer ke dekameter sama dengan dikalikan 100. Selanjutnya, apabila sentimeter ke dekameter, maka naik 3 tangga. Sentimeter ke desimeter dibagi 10. Desimeter ke meter dibagi 10. Meter ke dekameter dibagi 10. Jadi, sama juga dengan dibagi 1000. Ingat ya, yang kita hitung adalah lompatan tangganya, bukan anak tangganya. Selanjutnya, kita simak pada contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama yaitu 20 cm sama dengan titik-titik ke meter. Nah, di sini sentimeter ini kita harus mengubahnya ke dalam satuan meter. Nah, sentimeter ke meter itu naik tangga, berarti bilangannya harus kita bagi. Sentimeter ke desimeter naik 1 lompatan tangga, maka kita bagi 10. Desimeter ke meter naik 1 lompatan tangga, maka kita bagi lagi dengan 10. Berarti sama saja dengan dibagi 100. Selanjutnya, bilangan 20 ini kita bagi dengan 100. Nah, 20 dibagi 100 itu berapa sih? Supaya lebih gampang, teman-teman bisa mencari bilangan atau angka apa saja yang apabila dikalikan 20 itu hasilnya 100. Di sini kita ambil angka 5. Nah, 20 dikali 5 hasilnya 100. Berarti 20 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi, hasilnya 20 cm sama dengan 5 meter. Sekarang kita mulai ke contoh soal yang kedua. 4 meter 32 cm sama dengan berapa cm? Di sini terdapat dua satuan yang berbeda, ada meter dan sentimeter. Nah, satuan-satuan tersebut harus kita ubah terlebih dahulu ke satuan sentimeter sesuai yang diminta oleh contoh soal. Langkah pertama, kita harus mengubah meter ke sentimeter terlebih dahulu. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Nah, berarti harus kita kalikan dengan 100. Berarti bilangan 4 dikali 100. Selanjutnya, satuan yang sentimeter ini tidak kita ubah karena sentimeter sudah sesuai pada contoh soalnya. Lalu kita masukkan saja, ditambah 32 cm. 4 dikali 100 sama dengan 400. Nah, yang tadinya meter sudah berubah menjadi sentimeter. Lalu turunkan saja ditambah 32 cm. Maka 400 ditambah 32 sama dengan 432 cm. Jadi, 4 meter ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. Nah, sampai sini pembelajaran kita sudah selesai. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti pembelajaran matematika tentang satuan panjang dengan mudah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat ya belajarnya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.